Di forum Gebu Minang beberapa waktu lalu, pemimpin redaksi Koran Singgalang, Hairul Jasmi, menyampaikan 3 gagasan terkait langkah-langkah memajukan Minangkabau. Menurutnya, 3 kunci utama memajukan Minangkabau itu adalah: 1. Nagari. Pembangunan kebudayaan Minangkabau harus dimulai secara nyata dari tingkat akar rumput. Nagari, bukan sekedar wacana di tingkat pusat. Langkah konkretnya meliputi perbaikan rumah gadang yang ambruk, serta menegakkan kembali peran Pangulu atau Datuak. 2. Surau. Sebagai tiang penting pendidikan karakter dan agama di Minangkabau, kondisi surau saat ini dinilai telah runtuh, ambruk, dan perlu dibangun serta dihidupkan kembali. 3. Pendidikan. Sejarah mencatat bahwa tokoh-tokoh hebat Minangkabau terdahulu lahir dari sistem kepedulian kolektif nagari, seperti tradisi kebersamaan atau gotong royong, baret samo dipikua, ringan samo dijinjang. Kesimpulan, kemajuan ranah Minang tidak bisa dibangun dari atas, langit, melainkan harus dimulai dari tindakan nyata di nagari masing-masing secara kokoh. Setelah itu, barulah bersatu membawa kemajuan bagi Minangkabau secara luas. Pemikiran Hairul Jasmi dinilai sangat relevan dengan kondisi saat ini dan memerlukan pembahasan implementasi lebih lanjut agar cita-cita memajukan ranah Minang dapat terwujud. Lengkapnya, mari kita simak video gagasan Hairul Jasmi di forum Gebu Minang tersebut. Tapi kunci kemajuan Minangkabau ini minimal 3. Pertama surau, kedua pendidikan, dan ketiga nagari. Ya. Kita mulai nagari sedikit. Jika yang hadir di sini kembali ke negari masing-masing, memeriksa rumah gadangnya, memeriksa datuknya dan segala macam, kalau tidak ada tagaan penghulu liat, kalau rumah gadangnya ambruk dirikan, saya tidak ngomong aja, saya lakukan. Jadi kalau kita ingin membangun kebudayaan Minangkabau dari Padang, nonsen, tidak ada cerita, omong kosong. Dia mesti mulai dari negarinya. Karena kehidupan Minangkabau itu di nagari, bukan di Minangkabau yang luas ini, di nagari. Itu satu. Yang kedua, surau. Surau itu adalah tiang penting dalam pendidikan Minangkabau sampai hari ini. Sampai hari ini. Saya adalah orang yang menulis, kalau menulis banyak nama dengan buku tebal Pak Asril Caniago. Tapi saya menulis satu persatu. Inyek Canduang saya tulis, Inyek Prabek saya tulis, Syekh Rahmah El Indonesia saya tulis, Rasuna Said saya tulis. Semua diterbitkan dan semua laris. Saya mengerti dari riset yang saya lakukan. Dan yang terakhir, Syekh Ahmad Al-Minangkabawi. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi risetnya sangat dalam dan sama beratnya dengan disertasi. Seharusnya saya diangkat jadi doktor honoris causa oleh rektor saya ini, Pak Ganefri. Nah, apa yang saya temukan, surau kita sudah ambruk. Kalau memang Gebu Minang ini mau membangun Minangkabau, bangunlah surau. Itu ya, tadi nagari, satu surau, kedua pendidikan, yang ketiga. Sebutlah siapa saja orang penting hebat Minangkabau zaman lampau. Itu nggak ada orang Minang yang mengurus negarinya. Tan Melaka Bayu orang mantannya sekolah. Dikurai dibuat beasiswa untuk itu. Jadi kita masing-masing di nagari masing-masing membuat sesuatu yang kuat, lalu baru dia bersatu di langit Minangkabau. Tapi kalau dari langit diharapkan tidak akan bersuhu doh, percayalah, tidak akan bisa. Satu lagi tambah ya, kalau ingin kita lahir orang-orang seperti Natsir Sahrir, Tan Melaka, tolong bina oleh Pak Rektor UNP, Rektor Baitur Rahmah, Rektor Unan, Taman Siswa, 3 orang saja per tahun. Anda saya bina sesuai karakter Anda. Anda mau jadi apa? Saya mau jadi Natsir Pak. Nah, bina 3 orang, tidak perlu banyak-banyak. 3 tahun lahir 4 orang saja boleh lah. 3 ya, masing-masing 1 dari perguruan tinggi lahir, sudah bergoyang Minangkabau ini kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke ranah kini.
Gagasan di atas mungkin merupakan kunci yang sudah lama kita cari. Namun, sebuah kunci tidak akan membuka pintu kemajuan tanpa adanya tindakan nyata. Disinilah titik baliknya. Bergerak dari pemikiran menuju implementasi. Dan mari kita ulas bersama bagaimana strategi terbaik guna membumikan pemikiran itu sebagai kontribusi nyata kita menuju kemajuan. Mudah-mudahan pembahasan ini juga merupakan kontribusi kecil dari kita bersama demi lompatan besar ranah Minang tercinta. Sejarah Urang Minang. Dari berbagai pengetahuan yang didapat melalui penuturan, buku, tambo, video, dan berbagai tulisan di media, dapat diulas eksistensi Urang Minang sebagai berikut. Ternyata, awal abad ke-11 Masehi, Urang Minang sudah menjelajahi Nusantara memperkenalkan Silek Minang. Makanya, Silek Minang dinyatakan silek tertua di Nusantara. Pada abad ke-13 Masehi, Urang Minang merantau hingga ke Filipina dan semenanjung Malaysia. Sebagai contoh yang dapat diketahui. 1. Kerajaan Sulu di Filipina Selatan didirikan oleh Rajo Bagindo dari Pagaruyung. 2. Kota Manila di Filipina didirikan oleh Rajo Sulaiman dari Pagaruyung. 3. Orang Minang dari Pagaruyung diminta menjadi Rajo Nagari di Malaysia. Contoh di Aceh hanya sebagian kecil. Kemudian kita tinjau lagi sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dalam sejarah perjuangan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, demikian banyak orang Minang yang dikenal sebagai pahlawan nasional. Antara lain, Tuanku Imam Bonjol, Tan Malaka, Muhammad Hatta, Muhammad Nasir, Sultan Syahrir, Haji Agus Salim, Hamka, Hajah Rasuna Said, Hajah Rohana Kudus, dan banyak lagi jika disebutkan satu persatu. Yang menjadi pertanyaan adalah, dari mana beliau-beliau mendapatkan pendidikan hingga mampu menjadi pejuang hebat dan terkenal? Sedangkan kala itu, pendidikan formal belum ada di Minang. Pendidikan formal di Minang ada setelah kedatangan penjajah Belanda pada abad 18. Setelah kedatangan penjajah Belanda, baru sebagian kecil orang Minang yang mendapatkan kesempatan pendidikan formal. Bahkan ada yang sampai ke nagari Belanda. Surau, tiang penting pendidikan di Minangkabau. Jauh sebelum kedatangan penjajah Belanda, pendidikan orang Minang sudah berkembang di surau-surau yang ada di kampuang-kampuang. Anak kamanakan laki-laki sajak dini tidak boleh lagi tidur di rumah orang tuanya. Harus tidur di surau. Di surau, anak kamanakan sejak dini mendapatkan pelajaran. 1. Membaca Al-Quran. 2. Tauhid. 3. Syara. 4. Adai. 5. Panitahan atau pasambahan. 6. Bela diri. Pendidikan anak kamanakan di surau sangat diperhatikan oleh para mama dan niniak mama. Selain pendidikan di surau, para mama, niniak mama, dan bapak menyerahkan lagi pendidikan anak kamanakan kepada guru tertentu untuk pendalaman ilmu. Para guru setelah cukup memberikan pelajaran dan pelatihan kepada muridnya, murid disuruh memenuhi syarat dan ketentuan. Setelah syarat dan ketentuan dipenuhi, barulah dilakukan ijab kabul penurunan ilmu dari guru kepada muridnya. Makanya ilmu yang didapatkan anak kamanakan dari surau dan dari guru begitu berkah serta menjadi tuntunan seumur hidup. Dengan pendidikan demikian, anak kamanakan benar-benar memahami ilmu tentang Al-Quran, syara, adai, hubungan adai jo syara, ketangkasan dalam basilek lidah di berbagai forum, dan ketangkasan bela diri. Kunci daripada ilmu, paham membedakan yang hak dengan yang batil. Makanya dulu, kalau ada orang yang pandai dan pintar, nan ditanya orang, siapa gurunya? Selain pendidikan di surau dan kepada guru di kampung,
banyak orang Minang belajar ke Makkah dan Madinah guna mendalami ilmu agama. Makanya Minangkabau banyak melahirkan para ulama terkenal. Dengan memakai pituah, di ma bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kama sajo orang Minang pai merantau bisa menyesuaikan diri jo adat istiadat setempat tanpa berubah akidahnya. Ciri-ciri orang Minang kalau sudah berhasil dirantau, salah satunya mereka membangun surau atau musola, bahkan musaji. Kematangan pendidikan surau dan guru dapat dicontoh antara lain dari 1. Bapak orang tua Buya Hamka. Katiko dipanggia tentara Japang ke Bukit Tinggi, beliau tidak mau membungkuk ketika pimpinan tentara Japang masuk ke ruangan. Alasan beliau hanya tunduk kepada Allah, bukan kepada manusia. 2. Bapak Muhammad Hatta, Wakil Presiden RI. Karena tidak sejalan dengan Soekarno, beliau mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Namun, pertemanan dengan Soekarno tetap berjalan baik. Hidup sederhana, untuk membeli sepatu merek Belly saja beliau menabung. Maksud beliau membeli sepatu itu hingga wafat tidak tercapai. 3. Bapak Haji Agus Salim. Sebagai Menteri Luar Negeri, rumah tempat tinggal di Jakarta mengontrak dari gang ke gang. Tidak mau tinggal di rumah dinas. Menghadiri sidang PBB di Amerika, memakai jas batumbok. 4. Buya Hamka. Dipenjarakan sekian lama oleh Soekarno. Tidak menaruh rasa dendam. Tetap mensolatkan jenazah Soekarno atas permintaan Soekarno. Dan masih banyak yang lain yang dapat dijadikan contoh tauladan. Kondisi surau di ranah Minang. Jika diperhatikan, kini mungkinlah labiah 3 generasi orang Minang yang indak lagi mengalami pendidikan di surau sarupo dulu. Karena surau lah runtuh atau kalaupun masih ada, jadi surau tinggau yang semakin sunyi. Pendidikan anak kemanakan kini hanya sebatas hatam Quran. Sangat jarang anak kemanakan mendapatkan pelajaran tauhid, syara, adait, hubungan adait jo syara, panitahan atau pasambahan, dan bela diri, sile, untuk dijadikan bekal atau tuntunan dalam kehidupan masa depannya. Jarang kini mama, niniak mama, atau bapak meantarakan anak kamanakan paiba guru mampa dalam ilmu. Yang dipentingkan kini pendidikan formal. Dampaknya, terjadi pergeseran nilai-nilai peradaban yang terkandung dalam falsafah adat dan hukum adat josara di kehidupan masyarakat. Karena pengaruh budaya luar yang semakin berkembang. Ado orang Minang yang indak paham jo adat basandi syara, syara basandi kitabullah. Syara mangato, adai mamakai, atau nan ampe. Maanggap ada itulah kuno dan batantangan dengan syara. Bahkan ada anak kemanakan yang murtad. Kata orang tua saiswa indak tahu lai jonan ampe. Sesuai perkembangan kemajuan zaman, seharusnya sistem pendidikan di surau dulu tetap dipertahankan dan dikembangkan untuk anak kamanakan. Tinggal menyesuaikan metode dan kurikulumnya mengikuti perkembangan zaman. Sebab sistem pendidikan surau dengan sistem pendidikan formal sangat berbeda. Tidak mungkin sistem pendidikan surau digabung dengan sistem pendidikan formal yang ada kini. Makonyo, menurut Pak Hairul Jasmi, kalau memang Gebu Minang ingin membangun Minangkabau, maku bangunlah surau. Dengan demikian, sistem pendidikan surau harus dihidupkan kembali dan sesuaikan dengan perkembangan kemajuan zaman.